Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda, NIM 22103002, program studi sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi teori konflik menurut Lewis Althusser. Lewis Althusser adalah seorang sosiolog Jerman, memiliki nama lengkap Lewis Albert Korser. Lahir pada tanggal 27 November 1913 di Berlin. Menempuh pendidikan di Universitas Columbia. Lewis Althusser berasumsi ia mengembangkan proposisi dan memperluas konsepsi Mal, dan menggambarkan kondisi-kondisi di mana konflik secara positif membantu struktur sosial dan bila terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat. Pengertian konflik menurut Lewis Althusser dalam bukunya yang berjudul The Vocation of Social Conflict 1956, konflik adalah perjuangan atas nilai-nilai atau tuntunan atau status, kekuasaan dan sumber daya yang langka dengan tujuan menetralkan lawan atau menghilangkan saingan. Althusser juga mengelompokkan konflik sosial menjadi dua jenis, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis merupakan konflik yang timbul karena adanya kekecewaan individu maupun kelompok terhadap berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial. Contoh konflik realistis: karyawan di mana melakukan mogok kerja dengan tujuan untuk mendapatkan kenaikan upah maupun gaji yang di mana akan dinaikkan. Yang kedua, non-realistis, tercipta karena adanya kebutuhan untuk melepaskan ketegangan dari salah satu atau pihak yang sedang berkonflik. Contoh dari konflik non-realistis pada masyarakat yang di mana umumnya memiliki dendam dan mereka adalah golongan di mana buta huruf, melakukan pembalasan dengan cara menggunakan berbagai macam bentuk seperti ilmu santet, dan masyarakat maju yang di mana melakukan perkambing hitaman dari kelompok yang di mana adalah lawan dari mereka itu sendiri. Kemudian fungsi positif dari konflik menurut Lewis Althusser merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan untuk mempertegas sistem sosial yang ada. Yang pertama, kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam, yaitu in-group, akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Yang kedua, integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antar kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengatokan, dan makin tinggi tekanan pada konsekuensi dan konformitas. Yang keempat, para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi jika mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar. Mereka kemungkinan besar diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat. Dan yang kelima, sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kelompok, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu kemungkinan sangat berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat memunculkan ke permukaan dan dibicarakan, dan para penyimpang mungkin lebih ditoleransi. Umumnya, individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengejar kepentingan pribadinya.
Kesimpulannya, Koser merupakan sosiolog yang menggambarkan teori konflik dari George Simmel. Oleh karena banyaknya analisis kaum fungsionalis yang melihat bahwa konflik adalah disfungsional bagi suatu kelompok, Koser mencoba untuk menjelaskan kondisi-kondisi di mana secara positif konflik membantu mempertahankan struktur sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme di mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya dapat terbentuk dan dipertahankan. Koser membedakan antara konflik in-group dengan out-group, antara nilai inti dengan masalah yang bersifat pinggiran, antara konflik yang menghasilkan perubahan struktural lawan konflik yang disalurkan lewat lembaga-lembaga katup penyelamat. Di samping itu, Koser juga menjelaskan mengenai konflik realistis dan konflik non-realistis. Keseluruhan teori tersebut merupakan faktor-faktor yang menentukan fungsi konflik sebagai suatu proses sosial. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.